Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nilasari dari kelas D3 PJJ AKB 2019 dengan NRP 2103197129. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perbaikan mata kuliah administrasi basis data. Dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-10, yaitu tentang Implementing Oracle Database Security. Untuk slide yang pertama adalah tujuan dari pertemuan ke-9 ini, ke-10 ini. Yang pertama adalah menjelaskan tanggung jawab DBA terkait keamanan itu apa saja. Yang kedua adalah bisa mempublikasikan prinsip hak minimum. Kemudian yang ketiga adalah mengenablekan standar database auditing. Yang keempat, menentukan apa saja yang diaudit. Yang kelima, melihat informasi audit. Yang keenam adalah memaintain audit trail. Industry Security Requirement. Industry Security Requirement artinya adalah persyaratan keamanan industri terkait dengan aspek legal atau hukum. Jadi, saat kita mengelola database, apalagi database untuk menyimpan data secara umum, maka ada beberapa undang-undang yang akan mengikat dari data-data kita. Contohnya, legal, Sarbanes-Oxley Act atau SOX, aturan undang-undang di United Kingdom yang mengatur bahwa semua organisasi harus memastikan bahwa datanya itu terutama data keuangan, data keuangannya tidak bisa atau dikontrol meminimalisir adanya orang yang mengubah data-data keuangan. Health Information Portability and Accountability Act atau HIPAA. HIPAA ini berartikan mengatur bahwa semua organisasi yang menyimpan data kesehatan pasien itu harus bisa menjaga datanya supaya tidak disalahgunakan. Jadi di sini ini dimaksudkan adalah menjaga kerahasiaan dari kesehatan semua pasien. Jika tidak dibaca oleh orang, jadi data dari pasien tersebut dirahasiakan. Tidak boleh semua orang itu dapat melihat data-data dari pasien. Jika ada yang membacanya, maka dia harus bisa menunjuk orang itu untuk bisa memenuhi aspek-aspek hukum ini. Maka sebagai DBA harus bisa menerapkannya. Yang kedua adalah auditing. Dengan auditing memungkinkan kita mengatur, misalkan ada data-data penting tentang kesehatan kita, bisa atur siapa saja yang berhak mengakses data tersebut untuk dicatat. Sehingga apabila tidak ada kebocoran data, nantinya bisa ditelusuri data yang membocorkan data tersebut. Slide selanjutnya adalah separation of responsibility.
Separation of responsibility ini adalah pemisahan tanggung jawab. Jadi, user dengan privilege DBA itu harus bisa dipercaya karena DBA punya hak yang sangat tinggi. Jadi, jika orangnya tidak bisa dipercaya, dia bisa menyalahgunakan kepercayaan dan juga catatan hasil audit. User DBA itu harus diaudit sehingga dia tidak terfikirkan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena dia tahu apa yang dikatakan oleh audit. Yang punya hak DBA harus dibagi, jangan cuma satu orang saja. Kemudian selanjutnya, misalkan dalam sebuah database itu ada 2 DBA account-nya, harus satu-satu. Karena jika tidak memiliki account, masing-masing khawatir akan penyalahgunaan sehingga susah untuk ditelusur. DBA dan sistem administrator harus orang yang berbeda, sehingga apabila ada audit trails yang tersimpan di operating systemnya, bisa diubah. Yang terakhir adalah memisahkan tanggung jawab operator dan DBA. Contohnya, maintenance backup dan regular backup. Database security. Beberapa aspek dari security yaitu mengakses data dan service, kemudian authentication user, dan memonitoring suspicious activity. Ini adalah applying principle dari least privilege. Ini adalah perintah untuk memprotek data dari dictionary dan merevoke unscary privilege from public. Beserta perintah-perintahnya. Monitoring untuk suspicious activity. Monitoring atau auditing yang digunakan untuk prosedur security adalah sebagai berikut. Mandatory auditing, standard database auditing, value-based auditing, fine-grained auditing, dan DBA auditing. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.